Baik pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio, tema kita di opini hari ini adalah peran koperasi dan UKM di Kota Makassar. Nah, kemajuan UKM di Kota Makassar sungguh sangat luar biasa karena jumlahnya telah mencapai 16.942 ya, bukan saya kalau tidak salah. Ya, dan dominasi UKM yang ada adalah juga melibatkan ibu rumah tangga yang ternyata menjadi pelaku UKM perorangan dengan dominasi yang mereka buat atau karya yang mereka buat adalah produk makanan. Inilah yang menjadi produk olahan yang kemudian berencana atau tengah dipasarkan agar tidak hanya di Kota Makassar tetapi hingga keluar daerah. Nah, bagaimana dengan pemasaran yang dilakukan ini, Bu? Seperti kita lanjutkan tadi pembahasan promosi dengan kemasan itu. Ya, untuk sistem pemasarannya di samping ibu-ibu pelaku UKM itu sendiri langsung membawa ke toko-toko makanan di Kota Makassar, kami juga memfasilitasi untuk ke waralaba seperti Indomaret, Alfamart, dan kita juga memasarkan melalui media dan IT. IT itu seperti Dinas Kota Makassar sudah membentuk web untuk di mana kami akan memasarkan produk-produk pelaku-pelaku UKM kami yang memang layak untuk dipasarkan. Kalau di perhotelan kami juga sudah memasukkan, cuman di sini kendalanya tadi itu sistem kemasan, karena kemasan-kemasan yang dijual pelaku UKM kami itu terlalu banyak isinya, beda dengan yang di luar. Jadi mereka itu kasihan sistemnya harus sesuai harga. Padahal sebenarnya kalau menurut kami harus yang dilihat itu bagaimana sistem bentuk kemasannya dan bentuk makanan yang dibuat. Kalau masyarakat Makassar itu dari hasil pantauan kami, mereka itu selalu rasa yang paling dan utama banyaknya, ya, rasa dan banyaknya. Contohnya pembuatan keripik makaroni, tempatnya itu plastiknya itu 50 yang saset-saset itu kan harusnya kalau sekarang itu kita isi harus seperduanya saja, dia full ke atas. Jadi dia menggunakan minyak dan menggunakan bumbu itu semua merembes kemana-mana ya, belepotan minyak. Ini karena budaya makan warga Makassar ini yang memang memilih porsinya banyak, rasanya enak. Iya, mungkin itu salah satunya juga, tapi salah satunya juga kesian mereka masih perlu diberi pemahaman bagaimana sistemnya kalau kita beda penjualan kalau di pasar tradisional dan masuk ke swalayan. Kami selalu memberi pemahaman ke mereka bahwa dalam hal sistem pemasarannya itu ada tahap-tahap yang harus kita lakukan, baik itu dalam hal sistem kemasan atau promosinya. Yang layak untuk dipromosikan keluar ini, Bu. Ini kan kalau kebanyakan ibu rumah tangga atau produksi rumahan ini memproduksi dengan skala sasaran warga Makassar saja ya, dengan kondisi tadi banyak dan juga rasa yang enak. Tetapi kalau kita keluar sejauh ini berapa sih yang layak sebenarnya? Ya, kalau yang layak itu kami alhamdulillah sudah kerjasama dengan Ibu PKK. Mereka Ibu PKK itu setiap keluar daerah selalu membawa produk kami. Salah satunya itu seperti bumbu dapur, makanan kue-kue kering itu dengan semacam makanan yang langsung dimakan, abon atau ikan, itu sudah layak karena mereka tidak henti-hentinya kami memberi semacam pemahaman dan mengikutkan dalam sosialisasi. Pokoknya diedukasi, Bu ya, diberikan pelajaran khusus ya untuk mereka ya. Harus kita pantau terus, kasihan karena kapan kita lepas mereka pasti tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah bahwa kita akan membawa usahanya keluar dari Kota Makassar. Kita selalu menekankan bahwa makanan itu dimakan sama orang-orang yang memang sudah paham tentang bagaimana makanan-makanan yang ada atau kuliner-kuliner. Pokoknya rasa, higienis, dengan tampilannya. Itu harus kita lihat. Dan satu juga selalu kami menekankan kepada teman-teman pelaku UKM harus menampilkan labelnya, label dengan standar yang sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan penjualan produk yang ada ya, dari BP POM dan sebagainya. Dari kesehatan maupun dari seninya. Harus kami selalu menekankan itu karena kenapa? Itulah menjadi jaminan bahwa makanan itu layak untuk dimakan. Karena terkadang kasihan kalau masyarakat yang SDM-nya tidak sama dengan SDM pelaku usaha besar yang berada di Kota Makassar ataupun di luar. Mereka selalu pemahamannya yang penting jadi dan enak. Padahal sebenarnya bukan itu bagian yang terpenting untuk penjualan usaha. Apakah Dinas Koperasi juga turut andil dalam misalkan penentuan harga ya? Ini terutama yang akan dijual keluar ini.
turut andil dengan hal itu, karena kan biasanya kita pasti menggunakan, ya kalau masyarakat tradisional kan sistem tawar menawar. Ini berlaku juga dengan itu, karena kan biasanya kalau yang keluar kan harus ada harga paten supaya ini ketahuan bahwa ini produknya memang benar-benar sudah layak jual. Betul. Kalau dalam hal penentuan harga dan bagaimana untung rugi itu kami tidak pernah terlalu masuk ke situ, tapi kami selalu menekankan bahwa usahakan menjual jangan terlalu tinggi keuntungannya. Walaupun ada serupiah berapapun harus ada memang karena untuk tabungan mereka, tapi jangan terlalu tinggi karena makanan yang dijual itu bukan hal tidak mungkin, ada juga di tempat lain. Jadi dalam hal persaingan kita selalu mengingatkan dalam hal persaingan harga. Itu juga kita menjadi dominan. Terkait dengan promosi, akan ada nanti persiapan yang tengah dilakukan Dinas Koperasi terkait dengan promosi melalui teknologi atau internet. Sudah sejauh mana Ibu sekarang ini? Sekarang karena kita baru buat untuk tahun 2018 data-data pelaku UKM kami itu sudah ada. Nanti kita tinggal mengevaluasi dan mengelompokkan untuk jenis usahanya. Karena nanti ini dampaknya atau hasilnya langsung ke masyarakat atau pelaku UKM sendiri. Kami dari Dinas Koperasi hanya memfasilitasi, jadi tidak ada sistem bahwa kami akan mengatur secara mendetail ke dalam, tidak akan. Cuman di sini kami berfungsi sebagai masyarakat itu adalah mitra pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi, jadi kami memfasilitasi dalam hal promosinya, baik itu dalam promosi ke luar ataupun untuk Kota Makassar sendiri. Selain itu di Makassar juga ada banyak UKM termasuk mahasiswa. Nah itu seperti apa pengawasan yang dilakukan kepada mereka? Ini kan biasanya juga banyak sekarang ini lagi berkembang di Makassar. Mahasiswa ikut serta tuh dalam ini. Mahasiswa itu terakhir kemarin HMI juga ikut. Kami di sini menyilahkan kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa silahkan berusaha, tapi benar-benar awal tadi sampaikan benar-benar itu kemauan, bakat. Jangan mahasiswa nanti setelah tidak jalan mereka tidak berhenti lagi. Mahasiswa sudah banyak, salah satunya itu ada juga di swasta dan negeri yang sekarang makanannya itu sudah online. Ada beberapa mahasiswa ini dominan laki-laki, mahasiswa dominan laki-laki sekarang juga kami bekerja sama dengan Gojek untuk memfasilitasi teman-teman ibu-ibu terutama bagaimana sistem penjualannya. Kami CSR kami bantu. Mahasiswa kemarin itu ada sudah kami bawa produknya keluar. Produk apa yang dibawa? Mereka makanan. Makanan ini paling banyak di Makassar makanan ya Bu ya? Iya, salah satunya juga yang di Boulevard itu yang makanan minuman itu yang menggunakan mangga itu dibawa juga, dipromosikan. Bagian dari kami juga. Itu mahasiswa juga. Dari modalnya cuma sekitar 500-an, sekarang omsetnya itu sudah hampir 10-20 jutaan sehari. Sehari Bu, luar biasa ya? Iya, karena mereka saya lihat ini teman-teman atau adik-adik yang berusaha, memang mereka mau berusaha. Karena kita selalu menekankan kalau kita berusaha itu kalau kemauan insya Allah akan sukses. Karena jangan pernah berpikir berusaha mendapat modal banyak, jangan dulu. Nanti kita harus bagaimana untuk memajukan usahanya. Memajukan usaha terlebih dahulu, keuntungannya kita akan raih di waktu-waktu yang memang sudah pada saatnya, tidak secepat yang kita inginkan tentunya Bu ya. Kalau dari segi omset, banyakan yang mana Ibu? Dari usaha kuliner atau makanan atau pada produk-produk misalkan kerajinan tangan atau batik? Kalau dari omset itu tergantung bagaimana usahanya, jenis usahanya. Seperti sekarang kita lihat teman-teman itu saya lihat sekarang karena banyak-banyak event ini yang seperti saya pakai ini banyak yang pesan-pesan dari UKM ya Bu ya? Ini produksi UKM Makassar ya? Dari ada ibu yang produksi di samping untuk Makassar kami juga kalau ada event keluar atau ada semacam studi banding kami pakai. Mereka bilang, ibu itu bahasa apa? Makassar. Bisa dipesan. Lontar ya Bu ya? Seperti kami langsung kasih connect ke telepon pelaku KM. Kami begitu untuk pemasaran kepada teman-teman, membantu pemasarannya teman-teman pelaku KM. Jadi selalu kami sampaikan, tolong kontak personnya itu jangan diganti-ganti. Iya, bagi pelaku-pelaku usaha ini ya, bagi pelaku usaha UKM ya. Harus, karena kenapa?
bukan hal tidak mungkin ini bulan kita promosi, nanti 2-3 bulan ke depan baru ada yang mau beli. Itu jadi selalu saya tekankan, jangan ganti-ganti kontak telepon kalau Ini yang paling berusaha, penting, ya. iya. Karena tidak mungkin mereka melalui kami lagi, karena kalau seperti kami di sini kan ada jabatan itu kan tidak selamanya kita Iya, di sini. betul. Tapi kalau pendampingannya ini sampai kapan dilakukan ke UKM, Bu? Seterusnya atau? iya, harus seterusnya, karena di samping mereka dari awal bagaimana memula, mendengar sampai mereka maju, kita harus pantau juga majunya itu sudah sejauh mana penjualannya, apa sudah bisa diekspor atau bagaimana sistem ketenaga kerjaannya juga. Kami harus memantau semua. Kalaupun mereka sudah sesuai dengan harapan, kami bisa menjadikan mereka sebagai motivator teman-teman yang lain, iya. bahwa lihat nih, ini dari awal modalnya begini-begini. Jadi masyarakat itu tidak kita kasih langsung kasih menghayal, tapi kita perlihatkan mereka bahwa ini yang sudah berhasil. Begitu juga dengan ketenaga kerjaannya, harus merangkul masyarakat atau teman-teman di sekelilingnya yang ada di sekitar itu, iya. ya, terutama yang ibu-ibu di lorong Iya, ini, betul, ya, ibu-ibu yang di lorong. tadinya tidak memiliki kegiatan atau hanya memiliki kegiatan yang sehari-hari mungkin memasak, Iya. menjaga anak. Dengan hadirnya UKM lorong ini, mereka Iya. menjadi memiliki aktivitas Iya, yang baru betul. dan menghasilkan. Iya, betul. Iya, kita berada di segmen kita yang terakhir, Bu Kadis. Apa yang Iya. disampaikan kepada pemirsa Fajar TV dan para pendengar Fajar Radio terkait dengan peran koperasi dan UKM di Kota Makassar? Silahkan. Ya. Saya melalui Dinas Koperasi Kota Makassar menyampaikan kepada teman-teman atau masyarakat Kota Makassar terus di lorong, ayo sama-sama kita tingkatkan. Kalaupun ada usaha, ayo sama-sama kita meningkatkan usaha bersama. Begitu juga dengan koperasi, terus maju koperasi supaya koperasi menjadi suatu semacam organisasi yang bisa merupakan mitra pemerintah kota, bisa merangkul masyarakat Kota Makassar. Ya, baik. Dan itulah tadi menjadi akhir dari talk show kita pada hari ini dalam program Opini, obrolan terkini. Saksikan terus Opini setiap hari Selasa dan Kamis di jam yang sama, yakni pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Dan akhirnya saya Sartika Muhtar bersama kru kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.